Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Agustiar, guru kita, yang sama-sama kita hormati para kesepuhan, yang sama-sama kita hormati ketua RT, ketua RW yang belum hadir. Mudah-mudahan kita doakan di pertemuan yang akan datang bisa hadir. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan semuanya langkah kita, pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih Allah, Ar-Rahimi yang maha penyayang Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyati, yang telah menganugerahkan ilmu dengan sifat yang paling tinggi dan sempurna. Wa asyhadu, aku bersaksi bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, terkecuali Allah. Wahdahu, Allah itu Maha Esa, la syarika, tidak ada sekutu, lahu bagi Allah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyati, yang telah mengistimewakan orang yang dikehendaki, orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dengan menguasai riwayat yang bersifat hikmah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, alladzi khassahu Allah ta'ala, yang mana Allah telah mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jami'i kamalatil ubudiyati, dengan semua kesempurnaan hamba. Wassalam, dan semoga melimpahkan siapa Allah ala sayyidina, atas tuan kita semua, dan semoga Allah melimpahkan rahmat ataupun kasih sayangnya kepada Tuhan kita semua, junjungan kita semua, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah memenuhi ke dalam hatinya Nabi dengan sebagian keagungan Allah yang maha tinggi, yang maha agung dan yang maha luhur, min jalalihil a'la jalla wa ala, wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi, dari sebagian keindahan Allah, min jamalihil asna, Pasal sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa salikina ala nahjihi
panalu khairan wafirah. Sehingga jadilah Nabi Muhammad SAW sebagai yang disenangi dan selalu mendapatkan pertolongan. Semoga juga selamatnya terlimpah kepada keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi dan semua orang yang menempuh pada jalannya sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Amma ba'du, maka adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, fayaqulu maka berkata al-murtaji, siapa, yakni orang yang mengharap gufran masawi, orang yang mengharap diampuni dosanya, yakni Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, itu gelar orang Jawa. Jadi yang mengarang kitab Nasoul Ibad itu adalah orang Indonesia. Hada syarhun wada'tuhu al-kitabil mustamili ala mawa'idin lil alamatil hafid. Kitab ini adalah penjelasan yang saya karang untuk mensyarahi sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat milik seseorang yang alim. Siapa? Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, yang terkenal, Asy-Syafi'i yang terkenal ataupun yang masyhur bi Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau bapak-bapak baca buku hadis ataupun baca kitab yang ngarannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama aslinya adalah Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, dari golongan Imam Asy-Syafi'i, yang terkenal disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani bil Misri, summal Misri, orang Mesir. Taqammadahullahu ta'ala birahmatihi, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhinya dengan rahmat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wasamailuhu, dan aku namai, kata Syekh Nawawi, kitab ini Nasoihul Ibadi, yakni Nasoihul Ibad fi bayanil fadil munabbihatin alal istidadi liyaumil mi'ad, yakni Nasoihul Ibad ini adalah menerangkan lapat-lapat yang mengingatkan supaya bersiap-siap untuk menghadapi hari akhirat. Wa as'alullahul karima, dan aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, ayyanfa'a, semoga Allah memberikan manfaat melalui kitab ini, bihi, dengan kitab ini, al-muslimina, kepada umat muslim, wa ayyaj'alahu, dan semoga Allah menjadikan dhahiratan, sebagai tabungan pahala ila yaumiddin, sampai hari kiamat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai kepada pembahasan kitab Nasoihul Ibad, sedikit tadi mukadimah dari pengarang kitab, bahwa kitab ini matanya itu ataupun kitab Nasoihul Ibad ini adalah syarah dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang banyak ataupun banyak hafal ribuan hadis dan banyak kitab-kitab hadis yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun Syekh Nawawi mensyarahi kitab
Munbihat, ya, kitab Munbihat alal istidadi liyaumil mi'ad adalah supaya dengan harapan umat muslim yang ada di Indonesia bisa mudah memahami kitab yang dikarang oleh Syekh ataupun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Nawawi ini kelahiran Banten, Tangerang, ulama Indonesia yang dimana beliau ini selama hidupnya didedikasikan selain mencari ilmu juga memfokuskan untuk mencetak ataupun mengarang kitab-kitab khususnya di dunia pendidikan, dan sampai saat ini banyak kitab-kitab Syekh Nawawi yang masih dikaji di pesantren-pesantren. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Nasrul Ibad ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tadi baru pembukaan mukadimah dari pengarang kitab. Sekarang kita awali kitab Nasrul Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, yang maha pengasih Allah, Ar-Rahimi yang maha penyayang Allah. Jadi Allah memiliki dua sifat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yang dimana Ar-Rahman ini adalah sifat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Makhluknya yang taat Allah kasih, makhluknya yang enggak taat Allah kasih, ataupun bukan hanya manusia, hewan Allah kasih. Sifat Allah Ar-Rahman yang Allah berikan, ya, yang Allah kasihi ke seluruh makhluknya. Kemudian Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini Allah memiliki sifat penyayang, yang dimana sifat Rahim Allah ini hanya akan diberikan khusus bagi makhluknya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bismillahirrahmanirrahim, biasanya pengarang kitab ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena Bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu bentuk biasa dipakai, bahkan kata Nabi, kullu amrin tibalin la yuda'u bihi Bismillahirrahmanirrahim bahwa aqtab bahwa ajdam. Segala sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala ketika diawali Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus barokahnya. Jadi setiap pekerjaan yang baik, perilaku yang baik, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu satu, dan disunahkan indah tidak kulli amrin, ketika memulai sesuatu perkara ghairi mutahaqqaratin, yang tidak dianggap hina atau dianggap remeh, maka awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan satu kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah suatu ibadahnya lisan. Jadi kalau kita ingin memulai pekerjaan, supaya pekerjaan itu bernilai ibadah, supaya pekerjaan itu bernilai barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau berangkat kerja supaya mendapat keberkahan,
supaya pekerjaan kita bernilai ibadah, maka awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau melakukan sesuatu yang baik, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tarakaha fi awaliha atabiha bi asnaiha bi qawlihi bismillahi bi awalihi wa akhirihi. Lalu bagaimana kita yang belum terbiasa membaca bismillah ketika mulai melakukan kegiatan? Ya, maklum ngajinya sebulan sekali, ngajinya baru hari ini. Ya, jadi kalau sesuatu itu jarang pakai bismillah. Mau berangkat kerja, semalam ingat sebelum berangkat baca bismillah. Ingatnya di tempat pekerjaan nih. Ingatnya udah sampai di tempat kerja, udah mulai kerja lah kan. Lupa nggak baca bismillah. Maka kata Syekh Nawawi di sini dijelaskan, maka datangkanlah bismillah itu dengan ucapan bismillahi bi awalihi wa akhirihi. Ya, jadi kalau kita lupa baca bismillah di awal, ya, misalnya makan kita lupa baca bismillah, ya, ketika mau habis baru ingat belum baca bismillah, maka datangkanlah bismillah sebelum selesai. Ya, masih ada satu suapan lagi tuh, sisanya mau makan, maka datangkanlah bismillah bi awalihi wa akhirihi, supaya mendatangkan keberkahan, supaya pekerjaan yang baik bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa baca terus bismillahirrahmanirrahim. Setelah bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu milik Allah bi kulli hinin, di setiap waktu, ay zamanin qala au kathur. Maksudnya di setiap zaman sedikit atau banyak, wa awqatin dan di banyak waktu. Wahya azminatun mahdudatun wahya min abdi khosin ala alim. Makna lapat awqat adalah zaman-zaman yang dibatasi. Lapat awqat diidopatkan kepada lapat fi kulli hinin, termasuk kategori mengidopatkan lapat yang khusus kepada lapat yang umum. Kemudian adapun segala puji itu hanya milik Allah. Puji ada 4 kategori. Ada puji Allah kepada Allah, ada puji Allah kepada makhluk, ada puji makhluk kepada Allah, ada puji makhluk kepada makhluk. Setiap pekerjaan yang dinilai baik maka akan melahirkan pujian. Dan kembalikan lagi, setiap kita mengerjakan pekerjaan yang baik kemudian melahirkan pujian, maka pujian itu kembalikan lagi kepada yang memiliki pujian, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sunnatullah, ketika kita mengerjakan pekerjaan yang baik maka akan melahirkan pujian. Itu sudah sunnatullah. Kita mengerjakan satu pekerjaan yang baik maka akan melahirkan pujian dari orang. Dan pujian itu bukan jadi tujuan kita mengerjakan sesuatu kebaikan. Ketika kita mengerjakan satu pekerjaan yang baik akan melahirkan pujian, maka pujian itu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalnya
Pak RT punya program yang baik untuk masyarakat. Ketika dijalankan program Pak RT akan mendapatkan pujian dari orang. Maka pujian dari orang kepada Pak RT kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pujian, semua pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah tidak berhak untuk dipuji. Ketika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu akan melahirkan pujian, maka pujian itu kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita mengerjakan sesuatu kebaikan melahirkan pujian sehingga timbul dalam diri kita satu kesombongan. Jadi kita mengerjakan satu kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melahirkan pujian, maka pujian itu kembalikan lagi kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, orang terpuji, ya, itu sudah menjadi satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya terpuji, ya. Tapi beda dengan kita. Ketika kita melakukan satu pekerjaan itu akan melahirkan pujian, maka pujian itu wajib kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala pujian adalah milik Allah. Wassalatu, semoga bertambahnya rahmat ala rasulihi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila kafatil khalqi, yang diutus kepada seluruh makhluk, asyrafil khalqi wal bariyati, makhluk yang paling mulia dan paling mulia ciptaan Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadihi, maka adapun ini, ay mustahdharatu fitihni, kitab yang hadir di dalam pikiran ini, munabbihatun alal istidadi liyaumil mi'ad, adalah hal-hal yang mengingatkan supaya bersiap-siap untuk menghadapi hari akhirat. Jadi kitab Al-Munbihat karangan As-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disalahi oleh Syekh Nawawi. Kitab ini adalah kitab yang secara garis besar membentuk kepribadian manusia yang siap untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Munbihat ini atau kitab Nasrul Kalimat ini adalah kitab yang menjelaskan ataupun yang mengkaji nantinya ketika kita mengkaji agar manusia ini supaya bisa berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan makhluk, berhubungan baik dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna minha, maka sesungguhnya atau sungguh di antaranya ma yakunu masna wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil asyraf. Maksudnya adalah hal-hal yang mengingatkan kepada kematian ataupun nasihat-nasihat. Nanti di dalam isinya kitab Nasrul Kalimat ini adalah nasihat-nasihat yang berbentuk sepasang-sepasang. Kemudian ada juga yang tiga sampai dengan yang per-10 ataupun yang 10. Jumlah makalah yang ada di dalam kitab ini adalah 214 makalah yang terdiri dari 45 hadis
kemudian sisanya adalah asar, dan sisanya lagi adalah ungkapan-ungkapan ahli hikmah. Jadi di dalam kitab ini nanti ada yang berbentuk hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian ada perkataan-perkataan para sahabat, dan ada makalah-makalah atau ungkapan-ungkapan para ahli hikmah. Fal hadisul awal, maka adapun hadis yang pertama, ajazani telah mengijazahkan kepadaku, kata Syekh Nawawi, al-alamatu asy-syaikhu Muhammad Khatib as-Sami Tsummal Madani al-Hambali wa huwa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an-Masyaikhi, dari gurunya muttasilan ila Abi Darin al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama telah mengijazahkan kepadaku al-alamah, yaitu gurunya, guru Syekh Nawawi, Syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami al-Madani al-Hambali, golongan Imam Hambal, yakni Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman. Kemudian Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman ini dari gurunya, ya, rangkaian sanad. Jadi ini sanadnya hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW dari gurunya Syekh Nawawi itu sampai kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, kemudian Abu Dzar al-Ghifari dari Rasulullah SAW. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, an Rasulillah SAW bima yarwihi an rabbihi azza wa jalla Allah Ta'ala. Ini disebut dengan hadis kursi. Hadis kursi ini adalah maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian hadis kursi ini cara penyampaiannya biasanya diterima oleh Nabi ini dalam bentuk ilham atau ketika Nabi bermimpi. Ya, dan bedanya hadis kursi ini biasanya an Rasulullah SAW qala Allah Ta'ala atau qala Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan hadis biasa. Kalau hadis biasa kan disampaikan kepada Nabi langsung. Kalau hadis kursi ini adalah firman Allah yang memang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini haramtu, aku telah mengharamkan, sesungguhnya aku telah mengharamkan al-zulma, akan zalim, ala nafsihi, kepada dirimu, wa ja'altuhu bainakum, dan aku jadikan perbuatan zalim itu di antara kalian muharraman, haram, fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Hadis yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perkara zalim terhadap diriku, maka aku jadikan perkara zalim itu haram untuk kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengharamkan zalim kepada dirinya sendiri, dan kemudian Allah menjadikan perkara zalim itu untuk tidak diperbuat ataupun tidak dilakukan oleh kita. Maka ketika kita melakukan perbuatan zalim, hukumnya
dosa. Karena Allah sendiri mengharamkan zalim untuk dirinya sendiri, dan Allah menjadikan di antara kalian atau di antara kita semua untuk tidak berbuat zalim. Zalim itu kan ada zalim kepada diri sendiri, ya, zalim menyakiti diri sendiri. Kemudian ada zalim yang zalim ketika kita lakukan perbuatan zalim itu akan merugikan orang, seperti menyakiti orang, merugikan orang, ya, mencuri hak orang lain, itu kan zalim. Maka zalim kata Allah haram untuk dilakukan oleh kita, karena Allah sendiri mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada dirinya. Jadi Allah mengharamkan zalim atas diri Allah sendiri, dan Allah menjadikan perbuatan zalim itu diharamkan di antara kalian. Maka kalian, kata Allah kita, ya, janganlah saling menzalimi. Kemudian yang selanjutnya, ya ibadi kulukum zalim illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam tersesat kecuali orang yang telah aku beri hidayah. Maka mintalah kalian semua petunjuk kepadaku, pasti aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi hidayah, ya, hidayah itu bukan ditunggu. Besok kita mau pengajian di masjid, ntar aja nunggu hidayah datang, gak bakal datang. Jadi hidayah, petunjuk itu bukan ditunggu, tapi dicari, diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun kalau kita nunggu hidayah, gak bakal datang. Ya, karena pesan Nabi atau pesan Allah kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada kita, ya ibadi kulukum zalim, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu semua tersesat, ya, illa man hadaitu, terkecuali orang yang telah aku beri hidayah, kata Allah, fastahduni, maka minta hidayahlah kalian atau petunjuk kalian kepadaku, ahdikun, maka aku akan memberikan petunjuk. Hidayah itu hak petok Allah, ya, gak bisa sekarang seorang ulama, seorang kiai memberikan hidayah kepada orang, gak bisa. Jangankan kita yang masih berlumuran dosa, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah sekelas Nabi. Karena hidayah hak kata Allah. Kalau Nabi bisa memberikan hidayah, yang paling pertama akan diberikan hidayah oleh Nabi siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW. Walakin Allah yahdi man yasha. Ya, kata Allah bahwa sesungguhnya akulah yang bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah, kalau kita mau mendapat hidayah dari Allah, maka sering-sering minta hidayah kepada Allah, ya. Sehari semalam berapa kali kita minta hidayah kepada Allah? Yang sholat mah pasti tahu Pak, 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, tafsirannya itu minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kita umat muslim yang menjalankan sholat 5 waktu 17 kali kita dalam sehari semalam meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah tidak bisa datang dengan sendirinya, tetapi hidayah harus diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan petunjuk atau hidayah kepada kita semua. Jadi kita mah kalau sengaja, ya,
Ada pengajian di masjid, kita mah cuma bisa ngajak. Ada pengajian nih di masjid malam itu sebatas mengajak. Adapun mau tidak mau, ya itu malah urusan. Kalau dia mau berarti dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjemput hidayah, ya, menjemput hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ibadi wahai hamba-hambaku kulukum ja'ibun ilaman at'amtuhu fasta imuni akimkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mintalah kalian semua makan. Akimkum, ya, maka pasti aku akan memberi makan kepada kalian. Rezeki, ya, kita mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba yang lapar, ya, terkecuali Allah yang memberikan makan kepada kita. Bisa saja kan nasi sudah ada di depan kita, lauk sudah ada di depan kita, ya. Kalau kita sombong bisa saja Pak, tanpa bantuan Allah kita bisa makan. Tetapi gerakan kita, ya, kita bisa makan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat makanan sudah ada di depan mata kita, tiba-tiba sakit gigi, ya, tiba-tiba sakit gigi. Jadi jangan pernah sombong bahwa apa yang kita makan semua itu hasil dari usaha kita, ya. Semua yang kita makan itu ada campur tangan Allah yang Allah gerakkan kita untuk makan. Maka kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu jahilun, dalam keadaan lapar. Ilaman, terkecuali orang at'amtuh, ya, kecuali orang yang telah aku berikan makan. Imuni, maka memintalah kalian semua makan kepadaku. Imkum, pasti aku akan memberikan makan kepada kalian. Beda Pak, kita meminta makan, meminta rezeki langsung kepada Allah dengan kita mencari rezeki tanpa meminta kepada Allah, beda hasilnya. Kalau kita makan benar kita meminta kepada Allah, maka makanan yang kita makan itu halal. Berbeda kita mencari makan tidak ada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, makanan yang kita makan belum tentu halal. Maka ketika kita meminta makan kepada Allah, maka ketika kita makan maka meminta kepada Allah agar makanan yang kita makan halal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum arin, kalian semua dalam keadaan telanjang. Ilaman, terkecuali orang kasautuhu, yang telah aku beri pakaian. Fastaksuni, maka meminta pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Sampai pakaian pun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang pantas, ya. Sekarang kan banyak pakaian yang tidak pantas dipakai oleh orang dewasa, ya. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah pakaian untuk apa? Untuk istri-istri kita, untuk anak-anak kita, pakaian itu diberikan oleh Allah, jadi pantas dipakai, ya, enggak kekecilan, ya, pakaiannya. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pakaian unsur minta kepada Allah, karena pakaian yang diminta kepada Allah akan pantas menurut Allah, ya, jadi pantas dipakai, ya.
Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tuhtinuna bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tuhtinuna bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Wa ana dan aku aghfiru dzunuba, mengampuni semua dosa, jami'an semua dosa, fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Nih, jadi kita jangan pernah putus dari rahmat Allah. Meskipun saat ini kita masih bergelimang dosa, masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan, baik di waktu malam ataupun di waktu siang, masih bergelimang dengan dosa. Jangan pernah putus rahmat dari Allah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Wa ana dan aku, kata Allah, aghfiru dzunuba, mengampuni semua, jami'an semua dosa kalian, fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Ya, manusiawi, maaf atau manusia, kita terdapat salah dan dosa. Jangan pernah putus rahmat dari Allah. Besok maksiat, malamnya kita ngaji. Besok maksiat, sholat tetap dijalani, ya, sampai ketemu kita tobat nasuha. Di tobat nasuha itu kata banyak tobat nasuha itu adalah tobat yang sempurna. Banyak yang mengatakan kita bukan nabi, bukan rasul, kesalahan kita banyak, dosa kita banyak, dosa kepada Allah, dosa kepada tetangga, dosa kepada istri, dosa kepada anak, banyak pokoknya dosa kita. Ya, tapi kita jangan pernah putus rahmat dari Allah, meminta ampun kepada Allah. Kita sebagai manusia biasa, Nabi Adam dulu di surga, dosanya cuma memakan buah moli. Allah melarang Adam jangan makan buah moli. Dimakan, diusir. Tobatnya 200 tahun baru diampuni sama Allah. Itu Nabi. Apalagi kita, Pak, yang banyak dosa, ya. Tapi begitu pun jangan pernah putus rahmat. Tobat nasuha itu adalah tobat. Nasuha itu adalah nasihat. Jadi tobat nasuha itu adalah tobat bari dinasihatin. Jadi kalau kita tobatnya tobat mata, kita harus beristighfar. Yang banyak beristighfar karena banyak dosa yang kita lihat, banyak dosa yang dilakukan dengan tangan, banyak dosa yang dilakukan dengan kaki. Maka taubat nasuha itu taubat sambil menasehati diri sendiri. Ya, taubat yang paling sempurna itu adalah taubat berbentuk sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan pernah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita banyak dosa, ya, kita terus beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok berbuat maksiat, tobat lagi. Terus sampai kita bosan berbuat maksiat. Ya, jadi jangan pernah putus dari rahmat Allah, bahwa sekalipun banyak dosa kita, aghfir lakum, ketika kita meminta
ampunan atas dosa kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'u. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tidak mampu membahayakan aku, lalu kalian mencelakakan aku, dan kalian tidak akan mampu memberiku manfaat kepadaku, lalu kalian bermanfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tidak mampu membahayakan aku, kata Allah, lalu kalian mencelakakanku, dan kalian tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku, lalu kalian bermanfaat kepadaku. Maksudnya begini, kita sesoleh-solehnya kita, sebaik-baiknya kita ini posisinya sebagai seorang hamba, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan kita pernah sombong bahwa dengan kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, sehingga ketika kita berbuat dosa kepada Allah, maka Allah akan celaka oleh kita. Enggak. Ya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita berbuat baik, tidak akan memberikan manfaat kepada Allah, akan tetapi perbuatan baik, perbuatan buruk itu akan balik lagi kepada kita. Kemudian ya ibadi, lau anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqal qalbi rajulin wahidin minkum ma jada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir di antara kalian semua, golongan manusia, golongan jin, merupakan semua ada pada takwa yang sama, hal itu tidak akan menambah dalam kekuasaanku sedikit pun. Jadi seandainya orang yang pertama sampai orang yang terakhir, kemudian dari golongan jin yang pertama sampai golongan jin yang terakhir, itu ada dalam ketakwaan yang sama. Ya, jadi semua manusia dari awal sampai akhir, dari golongan manusia dan golongan jin, semuanya bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sama. Sholatnya rajin, berjamaah terus, sedekahnya segala macam, pokoknya ketakwaannya sama aja. Ya, maksudnya tidak ada yang berbuat dosa. Jadi semua manusia yang diciptakan dari awal sampai akhir bertakwa kepada Allah semua, itu tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan manusia bertakwa semua juga nggak bakal Allah itu menjadi mahal lagi, karena Allah sudah mahal. Jadi tidak akan menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha kuasa, maha esa, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Kalaupun semua orang itu beribadah kepada Allah, ya, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, sedikit pun tidak akan menambah kekuasaan. Jadi jangan kita, wah saya ini mau ibadah agar Allah ini bertambah kerajaannya, tidak. Bahkan tadi kata Allah, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, kemudian jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semua bertakwa kepada Allah dengan takwa yang serupa. Itu tidak akan menambah kemuliaan ataupun kerajaan Allah. Ataupun sebaliknya, ya ibadi, lau anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'idin wahidin. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarin qalbin rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir di antara kalian, semua golongan manusia dan golongan jin, mereka semua
ada pada sebejat-bejatnya hati seseorang di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi seandainya manusia yang pertama, jin yang pertama sampai yang terakhir dalam keadaan semuanya tidak bertakwa kepada Allah, melakukan dosa-dosa yang sangat besar, ya, melakukan dosa-dosa yang sama. Misalnya semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir itu, ya, zina semuanya, ataupun mencuri, membunuh semuanya, itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah. Jadi baik manusia dari awal sampai akhir taat semua, kemudian manusia yang terakhir dan dari Allah yang terakhir Allah ciptakan itu tidak bertakwa kepada Allah, semuanya tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ya ibadi law anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu sa'idin bi sa'idin wahidin fas'alu fa'ataitu kullu wahidin mas'alatuhu mana qasadalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir di antara kalian semua, golongan manusia dan golongan jin, mereka semua berdiri di satu lapangan, lalu mereka semua meminta kepadaku, lalu aku memberi setiap orang dari permintaannya, tidaklah hal itu mengurangi dari kekayaan yang ada padaku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Jadi kata Allah, jika seandainya manusia se-MPH dikumpulkan di satu lapangan, semuanya berdiri, laki-laki, perempuan, anak-anak, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaan yang berbeda-beda. Yang pertama, manusia minta mobil, rumah, tanah. Yang kedua, begitu pun sama, mobilnya pengen dua, rumahnya pengen gedong. Semua Allah berikan, dan itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu seperti diibaratkan menjatuhkan jarum di lautan, tidak akan memberikan dampak apa-apa. Ya. Jadi kata Allah, jika seandainya manusia yang pertama sampai yang terakhir, baik golongan jin atau golongan manusia, berdiri di satu lapangan, ya, semua berdiri ngantri, minta sama Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, kemudian Allah cukupi semua, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amal kalian yang aku hitung. Amal tersebut untuk kalian, kemudian aku berikan balasan penuh kepada kalian amalan-amalan itu, maka barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, dan barang siapa tidak mendapatkan kebaikan, janganlah ia mencela siapapun kecuali hanya pada dirinya sendiri. Yang terakhir kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal kalian untuk kalian, dosa kalian untuk kalian. Ya, ketika kalian mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu kembalikan kepada Allah dengan memuji Allah. Adapun ketika kita mengerjakan satu pekerjaan yang kurang baik,
ya yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka jangan menyalahkan aku, kata Allah. Jadi salahkanlah diri sendiri. Melang cabe jadi cabe, melang bonteng jadi bonteng, melang hade jadi hade, melang goreng jadi goreng. Istilahnya apa yang kita tanam hari ini maka akan kita dapatkan nanti di akhirat. Sesuai apa yang kita tanam hari ini. Ketika kita melakukan kebaikan, maka akan jadi kebaikan buat kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kejelekan, maka akan jadi jelek buat kita nanti. Jadi ketika kita nanti mendapatkan kebaikan, jangan kita merasa sombong atas kebaikan kita. Ketika kita mendapatkan pekerjaan yang baik, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita mengerjakan pekerjaan yang kurang baik, tidak baik menurut Allah, tidak baik menurut agama, jangan kita menyalahkan Allah, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Ya, kita berbuat maksiat, jangan menyalahkan Allah. Jadi salahkanlah diri kita sendiri. Allah telah memberi kepada kita contoh seperti sahabat yang baik siapa Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan pedoman hidup kepada kita, yakni Al-Quran. Ya, jadi kurang apa Allah ini? Allah telah memberikan nih contoh manusianya ada, nih pedomannya ada. Tinggal kita mau lihat contoh boleh, melihat kaji atau Al-Quran boleh, silahkan. Itu adalah pilihan buat kita semua, ya, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah rugi dengan kita berbuat maksiat. Allah tidak pernah untung dengan kita berbuat takwa, bahwa perbuatan baik akan menjadi baik buat kita semua, perbuatan buruk akan menjadi buruk buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendatangkan keberkahan buat kita semua, mendatangkan ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang siap dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siap dinilai oleh manusia. Intinya pada pelajaran yang pertama ini, kita jangan pernah berputus asa, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Walaupun diri kita banyak dosa, walaupun diri kita banyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap kita harus optimis, meminta ampun setiap hari, setiap waktu kepada Allah atas dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.